Bismillahirrahmanirrahim. Ayo syabab, kaifa halukum? Pada kesempatan baik ini insyaallah saya akan coba share beberapa tips agar Anda yang saat ini belajar untuk bisa berbahasa Arab, menguasai materi-materi bahasa Arab. Tentu ikhwafillah, pedoman ataupun modal utama adalah dengan memiliki banyak perbendaharaan mufradat atau kosakata. Kosakata menjadi penting dan sangat utama ketika kita ingin memahami teks bahasa Arab, memahami teks-teks ayat Al-Quran, hadis, atau memahami orang berbicara bahasa Arab. Tentu ya, kita harus memiliki perbendaharaan kosakata yang banyak. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian tips untuk menambah ataupun untuk biar pembendaharaan kosakata kita itu banyak gitu ya. Taib. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah at-tariqatul ula atau al-khutwatul ula. Cara tips yang pertama adalah Anda harus banyak-banyak mendengar. Kathratul istima'. Kathratul istima'. Mendengar apa? Mendengar yang berbahasa Arab. Mendengar ucapan-ucapan berbahasa Arab. Mendengar video ceramah syekh berbahasa Arab misalkan gitu ya. Cari tema-tema yang bisa merangsang istima' gitu ya. Anda terus mendengar ungkapan-ungkapan ataupun kata-kata berbahasa Arab. Jadi bikathratil istima', dengan memperbanyak mendengar kosakata, mendengar ungkapan-ungkapan bahasa Arab, maka itu nanti akan menghadirkan ataupun Anda akan bisa mengambil ya kosakata, dan tentunya timbul pertanyaan, loh, bagaimana kalau saya tidak paham gitu kan dari yang saya dengar? Tidak apa-apa. Yang pertama adalah timbulkan rasa kecintaan, keingintahuan terhadap apa yang Anda dengar. Itulah dengan istima', dengarkan. Ya, cari barangkali nasyid berbahasa Arab gitu kan. Kemudian ceramah berbahasa Arab, baik audio maupun video, cari di YouTube misalkan. Ada ceramah, ini ceramah syekh bahasa Arab, tidak ada terjemahannya, tidak ada apa. Dengarkan saja. Ulangi berulang kali, istimraran, tikraran, diulangi, terus didengarkan saja. Intinya mendengarkan. Kenapa? Karena akan nanti terbangun ya, dalam zihan, dalam ingatan atau memori kita, ada kata-kata yang terlewat. Ada kata-kata yang terlewat dari apa yang kita dengarkan atau yang Anda dengarkan. Istima' gitu ya. Nah, setelah istima' kemudian apa? Kan ketika mendengar, otomatis nanti mendengar ataupun ada kata-kata yang kita dengarkan gitu ya, dari kata misalkan, oh ini kayaknya pernah tahu gitu ya, pernah mendengar sebelumnya saya pernah mendengar. Kemudian Anda coba misalkan bisa mencatat gitu kosakata yang dirasa baru, walaupun mungkin belum tahu ini bagaimana menulisnya kan ya, kosakata ini kosakata baru nih, tapi saya belum tahu artinya. Tidak apa-apa, dengarkan. Yang penting dengarkan dulu, istima', perbanyak mendengar. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah dengan al-hifzu gitu ya, menghafalkan. Waduh, ini kalau sudah mendengar menghafal ini susah nih ya. Baik, bagaimana caranya dan apa yang harus Anda hafal? Kosakata atau mufradat dalam bahasa Arab itu adalah bahannya. Jadi Anda insyaallah akan lebih senang dan akan lebih secara praktek gitu ya, akan mendapatkan faedah dari apa yang Anda hafal. Bagaimana caranya? Hafalkan hifzul jumlah. Hafalkan kalimat atau jumlah yang lengkap atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Jadi dihafalkan. Jadi kosakata yang Anda hafalkan
itu berasal dari kalimat sempurna, gitu ya, bukan satu kata tidak. Jadi Anda menghafalkan sekaligus melihat struktur dari kalimat sempurna tersebut, gitu ya. Misalkan Dhahaba Muhammadun ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata subahan. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati as-sa'ata as-sabi'ata subahan. Lihat di situ, itu adalah jumlah, gitu ya, ataupun kalimat sempurna, ya. Dan di situ, dan harus kita ingat, kalimat itu atau jumlah itu adalah rangkaian dari kata-kata. Sehingga ketika Anda menghafalkan ataupun mengetahui satu jumlah itu, otomatis Anda juga insya Allah akan menghafalkan per kata. Jadi dihafalkan zahaba telah pergi. Ya, Muhammad berarti sudah jelas kan? Muhammad. Ila ke, zahaba telah pergi. Muhammad kan? Ila ke, al-madrasah sekolah, gitu ya. As-sa'ah jam, as-sabi'ah jam 7, jam as-sa'ah jam, as-sabi'ah ke-7, artinya jam 7, sobahan pagi hari. Lihat itu. Jadi Anda otomatis sudah menghafalkan jumlah dan juga otomatis juga sudah menghafalkan kosakatanya. Sehingga ketika Anda menghafalkan kata tersebut asyik, gitu loh. Kenapa asyik? Karena langsung dipraktekkan dalam jumlah. Salah nggak kalau menghafalkan per kata? Ya tidak salah. Ya, antum menghafalkan misalkan nama-nama buah, gitu kan? Ya bagus. Atau nama-nama warna. Tetapi kalau tidak dipakai dalam kalimat maka akan membosankan, gitu ya. Akan membosankan. Jadi bagaimana tripnya ataupun tipsnya atau triknya? Ya itu. Cari ya buku-buku bahasa Arab yang sederhana, dan insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya kita akan berlatih seperti itu ya. Anda akan bisa menghafal kosakata langsung dalam prakteknya. Jadi otomatis menghafal kosakata dan juga mengetahui dalam strukturnya. Dan insya Allah akan lebih mengasyikkan dan akan lebih memudahkan dan tidak membosankan insya Allah. Nah, setelah menghafal jumlah atau menghafal kosakata dalam bentuk jumlah, gitu ya, maka hal yang berikutnya adalah yang ketiga, antum harus banyak mumarasah, banyak berlatih dan berlatih. Kuncinya di situ. Ya, harus banyak berlatih. Bagaimana caranya? Ya tadi, berarti perbanyak mendengar, gitu kan, kemudian berbanyak menghafal kosakata plus juga dalam bentuk jumlahnya. Bisa lihat di kamus elektronik misalkan kosakata, ataupun mencari buku-buku atau kitab turas yang masih ada terjemahannya, gitu ya. Karena tugas kita atau langkah pertama untuk awalan adalah memperbanyak kosakata langsung dari prakteknya. Ya, langsung dari prakteknya. Jadi mumarosah untuk mengungkapkan, bikinlah misalkan dari satu kata tadi, misalkan kata dhahaba, ya kan? Dhahaba, oh sudah tahu nih kata dhahaba. Kemudian dikembangkan lagi ke dalam jumlah-jumlah yang lainnya. Ya, dhahaba, apalagi nama-nama orang yang bisa diganti di situ, gitu ya. Nama misalkan dhahaba al-ustad, misalkan ya, dhahaba al-talib, dhahaba al-tabib, dan seterusnya. Jadi bisa dirangkai. Setelah mumarasah, langkah yang terakhir adalah Anda harus mencoba untuk mentakbir, mengungkapkan, ya, mengekspresikan dari apa? Dari yang Anda lihat. Anda berjalan melihat masjid. Apa yang Anda bisa ekspresikan dalam ungkapan tentang masjid itu? Oh, al-masjidu kabirun, misalkan ya. Al-masjidu kabirun, ya. Fihi imamun, misalkan. Dan seterusnya. Jadi aqra'u al-Qur'ana fil masjidi. Apalagi? Al-masjidu amamal madrasati, misalkan. Terus diungkapkan. Tiba waktunya atau pada ungkapan itu
ternyata ada yang tidak kita tahu artinya. Sudah nggak apa-apa, yang tidak tahu ditulis gitu ya. Misalkan ada ungkapan di situ, oh dekat masjid itu ada misalkan toko gitu kan. Oh belum tahu tokonya apa artinya ya, tulis bahasa Indonesia ya. Nanti dicari di kamus elektronik bisa, sehingga setelah itu baru ditakbirkan kembali dengan sempurna. Terus seperti itu. Itu namanya ta'bir, mengungkapkan apa yang Anda lihat, diungkapkan ya. Melihat apa misalkan kendaraan, antum coba untuk mengungkapkan gitu ya. Dan seterusnya, semakin banyak mengungkapkan dengan bahasa Arab, maka itu insyaallah akan menambahkan ataupun menambah kosakata baru, dan terbukti langsung dipraktekkan dalam sebuah jumlah yang sempurna, dan itu akan lebih asyik ya insyaallah. Taib, itu ya. Jadi yang pertama, banyak-banyak mendengar, cari referensi di YouTube misalkan ya, untuk mencari video yang bisa antum dengarkan bolak-balik ya, berulang kali maksudnya. Kemudian yang kedua adalah perbanyak menghafal kosakata dalam bentuk jumlah. Kemudian yang keempat adalah antum harus latihan terus menerus ya, mumarasah fi takallumil lughatil arabiyyah, terus berlatih. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'bir, tu'abbir al-asya' al-manzurah. Jadi antum latihan untuk mengungkapkan apa yang Anda dengar, al-masmu'ah, yang Anda dengar gitu ya, atau Anda yang Anda lihat, sehingga akan menambahkan kosakata tersebut. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.